Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Jumpa lagi bersama saya Ibu Ivana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi mengenai teks cerita sejarah. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam sejarah lisan atau tulis. Adapun tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks cerita sejarah, yakni orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sebelum kita mempelajari mengenai struktur dan menganalisis teks cerita sejarah, marilah kita pahami pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi, berisi latar belakang atau pengenalan cerita. 2. Komplikasi, memuat rangkaian peristiwa. 3. Resolusi, yang memuat akibat, simpulan, atau penilaian terkait dengan rangkaian peristiwa yang diuraikan sebelumnya. Berikut contoh analisis struktur teks cerita sejarah. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada waktu itu Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan di Nusantara. Banyak sekali pedagang dari negeri asing yang berlabuh di kota itu, dan tidak sedikit pula yang menjalin persahabatan dengan pembesar-pembesar istana. Berkat kepemimpinannya yang cakap, Raden Fatah menjadikan Cirebon sebuah kerajaan yang besar dan disegani. Kerajaan Mataram pun menghormatinya, karena di kerajaan Islam itu berperan pula seorang wali, yakni Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih Fathahillah. Pada akhirnya, Sunan Gunung Jati memanggil ulama dari Pasai itu ke Cirebon. Sunan Gunung Jati menjodohkan Fathahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Sementara itu, kedudukan Fathahillah selaku Adipati Jayakarta kemudian diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Ketika usia Sunan Gunung Jati sudah menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya, Pangeran Muhammad Arifin, dengan gelar Pangeran Pasarean. Adapun Fathahillah diangkat menjadi penasehat Sultan. Hanya sekitar 5 tahun Pangeran Pasarean berkuasa, ia mendadak meninggal mendahului ayahnya. Oleh karena itu, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sebah Kingking atau yang bergelar Sultan Maulana. Sementara itu, Kesultanan Cirebon hanya dipegang oleh seorang adipati. Karena perselisihan dalam keluarga, pada abad ke-17 Sultan Cirebon pecah menjadi dua, yakni Kasepuhan dan Kanoman. Berikut analisis struktur teks sejarah. Orientasi. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada waktu itu, Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan di Nusantara. Banyak pedagang dari negeri asing yang berlabuh di kota itu. Dan tidak sedikit pula yang menjalin persahabatan dengan pembesar. Komplikasi. Berkat kepemimpinannya yang cakap, Raden Fatah menjadikan Cirebon sebuah kerajaan yang besar. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih Fathahillah. Pada akhirnya, Sunan Gunung Jati memanggil ulama dari Pasai. Resolusi.
hanya sekitar 5 tahun Pangeran Pasarean berkuasa. Karena perselisihan dalam keluarga, pada abad ke-17 Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yakni Kasepuhan dan Kanoman. Itulah tadi pembahasan mengenai teks cerita sejarah dan analisis struktur teks cerita sejarah.